Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk satu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan analisis laporan keuangan, dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama efektivitas manajemen dalam memperoleh laba operasi dari aset perusahaan. Yang kedua, pengembalian pemegang saham biasa. Yang ketiga, jumlah likuiditas perusahaan. Yang keempat, terdapat dana sebagai perusahaan. Kemudian, adapun manfaat rasio keuangan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Baik, selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan. Apakah kalian tahu ada berapa jenis-jenis laporan keuangan? Jenis-jenis laporan keuangan itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Rumus rasio keuangan. Ada rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada margin laba kotor atau gross profit margin, membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rumus dari margin laba kotor ini, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada margin laba operasi atau operating profit margin, ukuran dari laba yang telah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan. Rumus dari margin laba operasi ini adalah operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Rumus dari return on asset ini sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin, digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus dari margin laba bersih ini, net profit margin, sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Rumus dari return on investment ini, return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan investasi. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio lancar atau current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rumus dari rasio lancar ini, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Quick ratio ini rumusnya sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Rumus dari rasio kas ini,
buat rasio sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas. Rumus dari rasio hutang terhadap aktiva yaitu debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas. Rumusnya total debt to equity ratio sama dengan total hutang dikurang modal dikali 100%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Rumus dari rasio perputaran piutang ini, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan sediaannya. Rumus dari rasio perputaran persediaan ini, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang ketiga ada rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Rumus dari rasio perputaran aktiva tetap ini, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang keempat ada rasio perputaran total aktiva, hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap. Hanya saja yang membedakan adalah pada perhitungan kali ini. Yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus dari rasio perputaran total aktiva ini, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Terima kasih telah menonton video kami mengenai rasio dalam laporan keuangan. Sampai jumpa.